sedikit doang, makan berdua aja nggak cukup gitu Bapak Ibu ya. Nah, time value of money Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bisa menguasai time value of money atau cara menghitung dan memproyeksikan kas, otomatis kita bisa lebih bijak Bapak Ibu dalam menentukan keputusan investasi maupun operasional bisnis. Contoh Bapak Ibu ya. Ini saya berikan rumusnya di sini, itu Bapak Ibu supaya tahu aja Bapak Ibu. Saya nggak akan bahas lebih dalam tentang rumusnya Bapak Ibu. Dan rumus ini sebenarnya nanti akan berguna pada saat perhitungan, tapi Bapak Ibu saya harap Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam secara mandiri maupun bisa mencari mentor yang tepat gitu ya. Nah, prinsipnya satu Bapak Ibu, prinsip ekuivalensi. Nilai uang atau transaksi hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan bila mempunyai periode yang sama Bapak Ibu. Jangan bandingkan 100.000 di tahun 2022 dengan 100.000 di tahun 1990 Bapak Ibu. Ya. Intinya itu Bapak Ibu. Nah, time value of money itu akan berguna bagi kita memperhitungkan nilai 100.000 di tahun 2040 itu berapa kira-kira Bapak Ibu. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dari time value of money kita akan bisa melakukan proyeksi analisis nilai sekarang atau net present value. Nah, net present value itu metode untuk merubah semua transaksi ke dalam nilai sekarang atau present value Bapak Ibu. Baru bisa dilakukan apa? Dilakukan evaluasi atau perbandingan Bapak Ibu. Ya, contoh Bapak Ibu. Pemilihan alternatif investasi. Contoh, terdapat penawaran dari dua supplier mesin, merek A dan B, dengan spesifikasi yang relatif sama. Datanya seperti ini Bapak Ibu. Karakteristiknya, harga belinya kalau A itu 10.000, kalau B itu 12. Secara umur teknis itu sama-sama 5 tahun. Nilai sisa setelah umur teknisnya diprediksi kalau merek A di kemudian hari saya jual cuma laku 3.000. Kalau merek B, saya jual di kemudian hari itu 4.000. Biaya operasional per tahun, let's say kita untuk maintenance, kemudian ganti oli dan sebagainya, itu lebih mahal yang A untuk biaya perawatannya, ya kan? Nah, tapi harga belinya lebih murah tuh, ya kan? Walaupun nilai sisanya lebih rendah dan biaya perawatannya lebih mahal. Nah, sekarang pemikirannya gini, kalau Bapak Ibu jadi orang yang akan melakukan pembelian, kira-kira Bapak Ibu akan pilih yang mana? Apakah Bapak Ibu akan menghitung kancing, ya kan, melakukan pemilihan ini, atau Bapak Ibu tanya, atau Bapak Ibu ya sepenuhnya pasrah aja, yang penting udahlah, spesifikasinya sama, udahlah, selisih berapa sih, ya kan? Ini 2.000 Bapak Ibu. Kalau saya kalikan 1 juta, 2 M Bapak Ibu, ya kan? Nah, caranya begini Bapak Ibu. Ini perhitungannya. Bapak Ibu bisa menggunakan rumus yang saya berikan tadi. Ya kan? Bapak Ibu belajar lebih dalam tentang time value of money. Spoilernya Bapak Ibu, mesin B lebih ekonomis daripada mesin A Bapak Ibu. Sekalipun belinya lebih mahal di awal. Nah, karena hasil net present value-nya itu kalau mesin A itu 15,507, kalau mesin B itu 13,335. Ini secara nilainya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mesin B dibeli, kemudian saya pakai, kemudian nanti saya jual, tapi saya juga harus maintenance selama saya pakai, itu semua cost yang saya keluarkan sampai dengan waktu itu adalah 13.300. Ya, walaupun saya belinya itu 12.000. Tapi kalau yang mesin A, saya beli 10.000 dengan biaya maintenance-nya, kemudian nilai jualnya nanti di masa depan yang cuma segitu. Itu saya keluarnya yang bersihnya selama saya pakai, itu 15.000. 15.500. Berarti saya lebih nggak hemat kalau beli nilai mesin A, sekalipun harga belinya lebih murah pada saat awal. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh lagi mesin A ya kan, terus kemudian dibeli 3 tahun, lalu umur teknisnya 6 tahun, perkiraan nilai sisa bla 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 ya kan. Terus kemudian intinya Bapak Ibu dia pilihannya adalah repair atau replace ya. Nah, kalau repair atau replace setelah perhitungan dengan data yang ada, saya kasih spoiler Bapak Ibu, intinya lebih baik beli atau kata lainnya replace dengan cara perhitungannya Bapak Ibu ya. Nah,
Ini saya akan kasih materinya Bapak Ibu, karena waktu presentasi saya yang terbatas, ya kan, saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam secara detail Bapak Ibu, tapi saya harap Bapak Ibu tahu dan memahami bahwa cash flow itu penting apabila kalau misalnya Bapak Ibu menggunakannya untuk berbisnis, ya. Dan harapannya dengan adanya pemahaman tentang cash flow dan Bapak Ibu bisa belajar nanti lebih dalam, Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi seperti yang saya contohkan Bapak Ibu. Saya mending beli atau saya beli lebih baik sewa. Saya lebih baik jual atau saya lebih baik hold. Saya lebih baik perbaiki atau saya beli baru. Nah, itu kegunaan pemahaman cash flow lebih advance Bapak Ibu dalam hal time value of money dan net present value analysis. Oke, kurang lebihnya dari saya itu Bapak Ibu. Oke, jangan ragu untuk kunjungi website kami maupun IG kami di penanti.id Bapak Ibu. Dan saya harap Bapak Ibu punya gambaran yang cukup untuk materi hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Terima kasih Mas Vincent. Wah, mantep banget sih, ini bener-bener daging banget materinya Mas. Saya juga dari tadi bener-bener ngeliatin, fokus gitu ya. Nah, aku juga mau ngingetin nih dari materi ini bener-bener keren banget. Aku minta tolong banget nih buat Bapak Ibu Sobat Shipper dan teman-teman juga yang lain untuk yuk isi link feedbacknya, karena aku pun pasti akan membaca ulang materi ini karena emang penting banget gitu loh, sampai detail ke studi kasus, kemudian contoh-contohnya seperti apa, itu tuh benar-benar penting banget gitu buat pembelajaran. Jadi yuk langsung aja diisi link feedbacknya ya. Oke, langsung aja nih kita ke sesi Q&A. Kita undang lagi Mas Fikri. Oke, boleh di-share lagi tuh itunya ya, link registrasinya teman-teman Sobat Shipper. Oke.